buat teman-teman yang ingin tahu bagaimana sih cara atau lembur di peternakan Jepang, yaitu kali ini saya akan memberikan dua lembur ya. Yaitu yang pertama, kita berada di Roboto Beto, yaitu tempat tidur sapi di pemerahan robot ya. Ini dia, setelah tadi kita menghidupkan atau menyeting Hidesuripa ya, itu kita kembali untuk melakukan namanya persiapan untuk pembersihan di Bedo Roboto. Ini dia lokasinya seperti ini. Yang pertama kali kita lakukan yaitu mempersiapkan alatnya, dan kita bersihkan dulu tempatnya. Ini dia tetsu ya, tepang. Ini tepang besi, lempengan besi kita taruh. Ini fungsinya untuk sebagai jalan lewat alat penyemprot oga ataupun sepeda penabur oga ya. Oga itu kalau di Indonesia adalah serbuk kayu. Pertama-tama kita pasang dulu tepangnya. Setelah selesai kita memasang tepang, kemudian kita lanjut untuk pembersihan Bedo, yaitu pembersihan tempat tidur sapi. Tempat tidur sapi sendiri di sini terbuat dari itu ya, sama seperti di Indonesia, karpet ya. Karpetnya cukup tebal. Itu awal sebelum kita menaburkan oga ataupun serbuk kayu, kita bersihkan dahulu tempatnya. Bekas-bekas oga lama yang bercampur dengan kotoran sapi kita bersihkan terlebih dahulu. Kita tarik ke bawah, nantinya akan dibawa sendiri sama alat tadi ya, Hidesuripa. Kemudian ini dia sapi, kita bangunkan agar tidak mengganggu kita bekerja. Kembali kita bersihkan karena kita terfokus pada tempat tidurnya, jadi kita bersihkan di tempat tidurnya saja. Untuk atas itu bisa menyusul jika ada waktu ya. Kemudian kita bangunkan lagi, seterusnya hingga sampai selesai. Di tempat Roboto sendiri, di tempat saya ini jumlah sapi sekitar 200. Jadi untuk pengerjaannya, pembersihannya kurang lebih 1 jam ya. Itu nanti selesai semua kurang lebih 1 jam. Terkadang juga bisa molor karena sapi-sapi sulit dibangunkan, ada kendala sapi. Ini dia setelah selesai dibersihkan, seperti ini tampilannya. Sudah selesai dan kita bawa alat pembersihnya. Ini lembur di tempat saya. Yang tadi saya bekerja dari jam 5 sampai jam 10 dan selesai. Kemudian kita lembur di Roboto Beto ya. Ini dia sapi yang saya bilang tadi kendala. Kadang ada sapi yang berkendala seperti ini, sulit dibangunkan. Nanti ini juga sulit untuk kita bekerja menaburkan oga ya. Kita cek dulu bagaimana hasilnya. Meskipun tidak begitu bersih, tapi nyaman lah untuk tempat tidur sapi. Oke, kanan kiri ya. Di sana juga nanti kita pindah di sebelahnya.
Ini teman saya Mas Rizal dari Solo. Buat teman-teman yang kenal sama Mas Rizal bisa komunikasi langsung dan tanya-tanya. Ini dia alatnya yang saya sebut tadi, Otobay Oga, sepeda penabur Oga ya, sepeda penabur serbuk kayu. Ini caranya. Jika ada yang ingin tahu caranya bisa komen, nanti saya akan buatkan cara ataupun langkah-langkahnya untuk menjalankan alat ini ya. Ini tinggal kita lakukan, juga ada teknik-tekniknya. Kita tabur, sangat praktis ya, tidak usah manual. Kita hanya tinggal membuka butang, membuka pegas, menginjak gas ya, santai ya. Kemudian terus sampai selesai. Di sana tadi itu sapi yang agak rewel, mungkin karena memang cuaca mulai dingin ya di sini, jadinya sapi-sapi juga ada yang sakit. Ini nanti kalau sakit ada sendiri petugasnya. Kemudian kita lihat hasilnya, ini yang sudah ditaburkan. Di sini tempat saya ini tidak begitu tebal ya guys. Itu tergantung tempatnya atau bokujonya masing-masing. Ada juga yang bokujonya menggunakan oga yang bertaburkan banyak ya. Itu ada yang 1 cm ya gitu. Oke, itu tadi yang diogah. Kemudian kita lembur, masuk lembur yang kedua. Lembur yang kedua yaitu seperti ini. Lembur yang kedua adalah Paramato. Ya, Paramato itu ini tempat pemerahan. Tempat pemerahan tadi ini biasanya juga tidak setiap hari ya guys ya, 3 hari sekali kita lembur. Jadi gantian. Setelah kita lembur dari tadi Roboto, kita pindah ke Paramato. Gitu. Biasanya temannya kalau ada 2 kita bergiliran, hari ini saya, besok Pak Rizal, atau besok lagi juga teman saya. Kemudian kita bersihkan dulu terlebih dahulu ya, lemburnya kayak gini. Jadi lemburnya itu di pemerahan sapi Jepang kebanyakan adalah shoji, pembersihan kayak seperti itu. Itu di tempat saya. Untuk di tempat lain mungkin berbeda, juga ada yang memotong rumput untuk di musim panas, itu 1 jam kayak gitu ya. Juga ada yang ikut ke lokasi pertanian untuk pembibitan. Ada juga yang membersihkan salju. Itu tergantung dari bokujonya masing-masing. Jadi buat teman-teman kalau ada yang merasa kurang cocok ya, karena mungkin teman yang lain berbeda dengan di sini, mohon dimaklumi karena memang masing-masing bokujo itu berbeda. Ini dia, ini ada 2 tempat. Nanti setelah satu tempat ini selesai, berpindah di tempat yang sebelahnya sana. Jadi ini juga lembur kurang lebih 1 jam ya. Kurang lebih 1 jam, lumayan. Jadi kalau kita melakukan lembur ini 2 kali, maka setelah lembur dari Paramato ataupun dari Roboto dulu, kita juga bisa. Itu membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam. Jadi kalau kita pemerahan dari jam 5 sampai jam 10, kita ditambah dengan lembur 2 jam menjadi jam 12 ya. Tapi itu jarang, karena mungkin kita dibagi, hari ini kita di Roboto dan untuk besok kita di pemerahan atau di Paramato ya. Jadi 1 jam 1 jam. Biasanya itu seperti itu. Jadi dari jam 5 sampai jam 11.